Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Saya buatkan aplikasinya. Ini ada aplikasi percabangan. Untuk percabangan pada Visual Basic itu ada dua jenis, ada if dan select case. Untuk if itu ada beberapa kriteria. Nah, untuk if ini dia untuk percabangan yang rumit. Ibaratnya dia bisa kompleks gitu ya. Kalau select case ini dia alternatif dari if, namun dia tidak bisa serumit if. Nah, di sini saya buatkan, di sini ada teks 1 untuk input. Jadi misalkan nanti ada nilai ini kita kondisikan di if-nya. Misalkan dia 90 nilainya apa, 80 nilainya apa, keterangannya. Lalu ada select case. Nah, nanti kita coba program paket harga gitu ya. Langsung saja kita coba yang if. Ini button. Nah, kita akan coding di setiap buttonnya. Oke, di sini ada if and if. Ya, if and if ini dia percabangan yang memiliki satu kondisi dan satu statement. Oke, pertama kita deklarasikan dulu nilai file. File itu diartikan dengan integer. Lalu di sini ada teks 1. Nah, input yang ini kita masukkan ke dalam nilai. Nah, langsung saja kita mulai percabangannya. Nilai lebih besar jika if nilai lebih besar. Nilai ini udah bernilai integer ya, tipe datanya. Maka di sini tidak perlu pakai string. Jadi 70 langsung. 70 then. Nah, text2.text sama dengan lulus. Text2 itu yang keterangan ini. Oke. Jika diartikan ini if itu jika nilai variabel nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan mencetak text2.text. Nah, text2.text ini dia objek sama dengan lulus. Dia akan mencetak lulus di teks 2. Oke. Kondisi statement. Jika kondisi bernilai true, dia akan mencetak statement. Gitu ya. Kita coba misalkan 60. Ini bernilai false ya. Oke, tidak muncul. Ketika kita ganti 80, ini bernilai true, dia akan muncul. Paham? Mudah ya. Jadi ketika dia false tidak muncul, true akan muncul statementnya. Lanjut di if and else if and if. Sama seperti tadi, deklarasikan dulu, diubah tipe datanya. Nah, di sininya bedanya dengan if and if. Kalau if else if and if, salah di sini, harusnya else if and if seperti gini. Kita copy. Nah, misalkan ini kurang dari 70. Nah, oke. If oke. Di first statement as if. Oke. Jadi untuk else if seperti ini. If, else, if, and if. Jadi dia mempunyai dua kondisi dan tentunya ada dua statement gitu ya. Jika tadi nilai variabel nilai itu lebih besar dari 70 atau sama dengan, maka lulus. Else if jika nilai gini. Bacanya berarti kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak setelahnya. Else if misalkan nilainya 50 ya. If nilainya 50 lebih besar sama dengan 70, berarti kan false ya. Maka ini tidak akan dilewati. Nah, dia akan ke bawahnya, berarti else if 50 lebih kecil dari 70, maka akan gagal. Berarti dia kalau misalkan 50, dia akan mencetak statement gagal. Kalau dia 70 atau ke atas, dia akan mencetak lulus. Kita coba misalkan 50.
error, salah di sini and if-nya kurang. Jangan panik. And if gitu ya. Kalau if, setiap if akan ditutup dengan and if. Kita lanjutkan. Oke, gagal ya. 70 lulus. 50 gagal. 70 lulus. 100 pastinya lulus. Oke, tadi saya error karena belum ditutup and if. Setiap if akan ditutup dengan and if. Jangan lupa. Oke, lanjut ke if, else, and if. Nah, ini lebih tingkatannya lebih tinggi lagi dari if, else, if, and if. Jadi kalau if, else, and if, dia ada nilai terakhir nih. Sebenarnya ini tidak perlu dikasih nilai, seperti ini aja. Nah, jadi oke, if kalian sudah belajar operator kan? Nah, untuk kita menggunakan operator ini perbandingan, dan ini operator logika. Nah, untuk mencetak nilai A, maka dia harus memenuhi syarat yang ini nih. Oke, berarti kalau dilihat nilai lebih kecil sama dengan 100, berarti 100 ke bawah, and dia dibatasin nih, berarti ini udah kan gini ya. Kita akan punya syarat dari 100 ke bawah gitu ya, ke 0. Oke, ini syarat yang pertama. And deh, jangan gini ya, contoh doang. Lalu kita and lagi mengenai ada dua syarat. Di sini syarat yang kedua, nilai lebih besar 80. Berarti di sini 81. Berarti range-nya dari 81 ke 100. Paham ya? Ada dua syarat atau dua kondisi. And ini diartikan dia harus dua-duanya bernilai true. Oke, kalian sudah belajar perbandingan sebelumnya. Jadi kalau dia bernilai true dua-duanya akan mempunyai range gini. Oke. Jadi range 81 ke 100 akan bernilai A. Gitu ya. Begitu juga yang bawah. Jika range 80 ke bawah sama dengan 80 ke bawah dan nilai 60 ke atas, berarti ada dua syarat sama kayak yang atas. Berarti 61 sampai 80 akan bernilai B. Nah, jika tidak keduanya, else. Nah, ini else opsi terakhir, maka bernilai C gitu ya. Jadi else ini jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak nilai C, hasilnya C gitu ya. Coba misalkan 90 A, benar ya, range tadi dari 81 sampai 100, kita coba 80, pasti nilai B, benar, karena range dari 60 sampai 80. Kita nilainya misalkan 1 C, karena dia di paling bawah atau dia tidak termasuk ke dalam dua kondisi di atas. Oke, paham ya? Misalnya 50 juga masuk C kayaknya. C juga. 50 C. Oke, paham ya? Lanjut ke select case. Nah, select case ini sama dengan if tapi dia lebih sederhana. Kita contoh ada suatu paket ya, barang, ada paket A, paket B, paket C. Jadi untuk sintaksnya itu pertama kita deklarasikan dulu variabel barang di teks 1. Jadi apapun yang di teks 1 dimasukkan ke dalam variabel barang. Nah, select case apa? Di sini apa yang mau dicek? Barang kan, variabel barang kan. Variabel barang ini dia sudah terisi oleh teks 1 gitu ya. Jadi coba dong gue mau ngecek si barang ini dia isinya apa. Nah, barang case yang pertama misalkan isinya paket A, maka cetakin dong si teks 2 nya 10.000 gitu ya. Kalau misalkan case di dalam barang ini nilainya paket B, cetakin dong teks 2 nya 20.000. Dan case yang ketiga yaitu
Kalau di barang nih, di dalam barang nilainya itu pakai C, cetakin dong tax duitnya 30.000 gitu ya. Jadi ini kondisi statement, kondisi statement, kondisi statement. Kita coba. Paket A 10.000, B 20.000, C 30.000. Paham ya? Cukup itu saja untuk percabangan. Kalian seperti biasa dicoba di laptop dan PC kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan tinggal drop di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.